Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nikade Sumardiani dengan NIM 0581204889. Di sini saya akan menjelaskan tentang topik dinamika etika dalam pura. Etika dalam agama Hindu merupakan bagian integral dari kerangka dasar ajaran tatwa, susila, dan upacara. Ketika umat memasuki pura sebagai tempat suci, terdapat aturan dan nilai etika yang harus dijunjung tinggi sebagai bentuk bakti kepada Ida Sang Hyang Widi Wasa. Hubungan antara etika dan praktik keagamaan di pura. Sebelumnya, izinkan saya menjelaskan apa itu susila. Kata susila berasal dari bahasa Sanskerta, yang dimana su berarti baik dan sila berarti tingkah laku. Jadi, susila merupakan tingkah laku yang baik. Yatnya atau praktik keagamaan tidak akan sempurna dan kehilangan makna jika tidak didasari oleh pikiran, perkataan, dan perbuatan yang suci atau bersih. Hubungan keduanya dapat dilihat dari praktik keagamaan di pura. Etika atau susila memastikan umat datang dengan niat tulus, bersih secara penampilan, serta tidak dikuasai oleh pikiran kotor. Dalam ajaran agama Hindu, hal ini tercermin dalam konsep Trikaya Parisuddha, yaitu 3 perilaku yang disucikan, yang meliputi manacika, berpikir yang baik, wacika, berkata yang baik, dan kaika, bertingkah laku yang baik. Definisi pura dalam ranah kontemporer dan pentingnya keberadaan pura sebagai pusat spiritual, sosial, dan budaya umat Hindu. Dalam kehidupan Hindu masa kini, pura tidak hanya dipahami sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat kegiatan spiritual, sosial, dan budaya umat Hindu. Pura menjadi tempat umat mendekatkan diri kepada Ida Sang Hyang Widi Wasa melalui persembahyangan, upacara yatnya, maupun kegiatan keagamaan lainnya. Selain fungsi spiritual, pura juga memiliki peran penting, yaitu dalam mempererat hubungan sosial antar umat karena sering dijadikan tempat berkumpul, gotong royong, dan melaksanakan kegiatan adat. Di era modern, keberadaan pura tetap sangat penting karena mampu menjaga identitas budaya dan nilai-nilai ajaran Hindu di tengah perkembangan zaman. Pura juga menjadi simbol keharmonisan antara manusia dengan Tuhan, sesama manusia, dan alam lingkungan sesuai konsep Trihitakarana. Oleh karena itu, keberadaan pura bukan hanya sebagai bangunan suci, tetapi juga sebagai tempat pembinaan moral dan pelestarian tradisi Hindu. Jadi, ada 3 area utama dalam pura, yaitu Nista Mandala, Madhya Mandala, dan Utama Mandala. Di sini saya akan menjelaskan makna simbolik dan fungsi masing-masing wilayah. Nista Mandala merupakan bagian terluar dari area pura. Wilayah ini biasanya digunakan sebagai tempat persiapan sebelum umat memasuki area yang lebih suci. Secara simbolik, Nista Mandala melambangkan dunia luar atau kehidupan manusia yang masih berhubungan dengan hal-hal keduniawian. Fungsi utama area ini adalah sebagai seperti persiapan upacara, berkumpul, atau tempat istirahat sementara. Area ini juga menjadi batas awal sebelum umat memasuki kawasan yang lebih sakral. Lanjut, Madhya Mandala. Madhya Mandala adalah bagian tengah dari pura yang menjadi penghubung antara area luar dan area utama. Wilayah ini melambangkan proses penyucian diri dan pengendalian pikiran sebelum umat melakukan persembahyangan. Fungsi Madhya Mandala biasanya digunakan untuk kegiatan pendukung upacara keagamaan, seperti menyiapkan sarana persembahyangan atau tempat pelaksanaan kegiatan adat tertentu. Area ini mengajarkan bahwa manusia perlu mempersiapkan diri lahir dan batin sebelum mendekat kepada Tuhan. Yang ketiga ada Utama Mandala. Utama Mandala merupakan area paling suci di dalam pura. Di tempat inilah biasanya terdapat pelinggi atau bangunan suci utama sebagai pusat pemujaan kepada Ida Sang Hyang Widi Wasa dan manifestasinya. Secara simbolik, Utama Mandala melambangkan kesucian dan kedekatan manusia dengan Tuhan. Fungsi utamanya adalah sebagai tempat sembahyang dan pelaksanaan inti upacara keagamaan. Karena tingkat kesucian yang paling tinggi, umat harus menjaga sikap dan perilaku ketika berada di area ini. Nilai-nilai etika saat memasuki dan berada di pura seperti kesucian diri, berpakaian sopan, menjaga ucapan dan perilaku, serta kesadaran spiritual. Di sini saya akan menjelaskan mengapa etika tersebut penting dalam menjaga kesakralan ruang suci. Ketika memasuki pura,
umat Hindu diajarkan untuk menjaga kesucian diri, baik secara fisik maupun batin. Hal ini dapat dilakukan dengan membersihkan diri sebelum sembahyang serta menjaga pikiran agar tetap tenang dan fokus. Selain itu, umat juga diwajibkan memakai pakaian yang sopan dan sesuai adat sebagai penghormatan terhadap tempat suci. Etika lainnya adalah menjaga ucapan dan perilaku selama berada di area pura. Umat sebaiknya berbicara dengan sopan, tidak berkata kasar, tidak membuat keributan, dan menjaga sikap hormat selama persembahyangan berlangsung. Kesadaran spiritual juga penting agar umat benar-benar memahami bahwa pura adalah tempat suci untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, bukan sekedar tempat berkumpul biasa. Etika-etika tersebut sangat penting karena dapat menjaga kesakralan dan keharmonisan suasana di pura. Dengan adanya sikap hormat dan disiplin, umat dapat menciptakan suasana sembahyang yang khusyuk serta menunjukkan rasa bakti kepada Tuhan. Tantangan yang dihadapi umat dalam praktik sembahyang di pura, misalnya pengaruh modernisasi, kurangnya pemahaman etika, distraksi teknologi, dan lain-lain. Di sini saya akan memberikan solusi atau saran reflektifnya. Saat ini, umat Hindu menghadapi berbagai tantangan dalam menjalankan praktik sembahyang di pura. Salah satu tantangan terbesar adalah pengaruh modernisasi yang membuat sebagian generasi muda mulai kurang tertarik mempelajari tata cara dan etika di pura. Selain itu, penggunaan teknologi seperti telepon genggam juga sering menjadi distraksi karena dapat mengurangi fokus dan kekhusyukan saat sembahyang. Kurangnya pemahaman tentang etika dan makna spiritual pura juga menjadi masalah yang cukup sering terjadi. Masih ada umat yang datang ke pura tanpa memperhatikan pakaian adat, berbicara terlalu keras, atau kurang menjaga sikap selama upacara berlangsung. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan pendidikan atau pembinaan keagamaan sejak dini, baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat adat. Generasi muda perlu diberikan pemahaman bahwa sembahyang bukan hanya tradisi, tetapi juga bentuk hubungan spiritual dengan Tuhan. Selain itu, penggunaan teknologi di area pura sebaiknya dibatasi agar suasana tetap tenang dan sakral. Sebagai refleksi, umat Hindu perlu menanamkan kesadaran bahwa menjaga kesucian pura merupakan tanggung jawab bersama. Dengan memahami makna pura dan menerapkan etika yang baik, umat dapat mempertahankan nilai-nilai spiritual Hindu di tengah perkembangan zaman. Sekian pemahaman materi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun perbuatan. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.